Hai, ketemu lagi. Hari ini tanggal 14 April tahun 2020, hari Selasa. Selamat datang di bacaan harian ini. Teman-teman, ini adalah bacaan umum buat teman-teman yang baru dan ini untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan jangan paksakan jika tidak resonate. Untuk melihat rangkuman dari video ini, silakan lihat di deskripsi di bawah. Kita mulai dengan bacaan ini menggunakan Lenormand untuk melihat tema besarnya, 3 kartu, dan kita lihat ini adalah energi di mana kita harus mengambil satu pilihan. Ya, saya melihat yang paling kanan, ini yang menjadi energi terbesar kita, bahwa kita punya pilihan, dan mungkin memang harus membuat pilihan hari ini. Dan apa yang menjadi pertimbangannya adalah apakah ini merupakan satu keharusan atau tidak, dan apakah ini akan memberi manfaat kepada kita. Saya akan menggunakan 3 kartu Lenormand ini sebagai clarifier, masing-masing satu, melepaskan tadi interpretasi yang tadi. Jadi kita lihat sebagai clarifier dari past, present, dan future dari deck T5 Tarot. Kita ambil langsung. Oke, ini masa lalu. Masa lalunya adalah King of Wands dengan Tower sebagai clarifier. King of Wands adalah orang yang punya integritas diri, yang tahu apa yang akan dilakukan, selalu punya ide tentang apa yang menjadi terbaik untuk memecahkan satu masalah, dan itu karena institusional di bawah itu menunjukkan bahwa kemampuan tersebut itu sudah datang secara otomatis karena kita punya pengalaman yang baik. Ya, ini yang kita lihat di masa lalu. Di masa saat ini adalah Seven of Wands terbalik. Saat ini rasanya kemampuan kita, apapun di masa lalu yang rasanya semua bisa dengan mudah kita lakukan, itu tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa diterapkan pada situasi kali ini. But somehow itu adalah hadiah, karena barangkali kita jadi menemukan banyak cara lain, cara baru dalam memecahkan masalah. Kedepannya memang ini masih Wands ya, jadi artinya yang tadi King, sekarang Knight of Wands. Kita akan mulai belajar melakukan sesuatu yang baru, yang relatif berbeda dari yang lalu. Jadi ini adalah teritorial baru, dan ini adalah pilihan kita. Kita mau ngotot seperti apa yang biasa kita lakukan di masa lalu, atau kita mengikuti perubahan situasi ke depan. Kita lanjut bacaan berikutnya dengan kartu dari The Psychic Tarot ini. Ini adalah Oracle. Saya mengambil 3 kartu, Blessing and Challenges. Kita lihat sudah ada 3 kartu yang jumping, jadi seperti ini kartunya jumping, ditambah dengan 1 kartu advice. Kita lihat satu persatu. The first, blessing or challenge. Situasinya seperti apa? Trust. Situasinya memaksa kita untuk percaya saja dengan arahan yang ada di sekitar. Entah itu mau tidak mau adalah aturan, atau memang situasinya yang memaksa kita harus percaya kita melakukan sesuatu hal yang baru. Ini seperti kartu The Fool ya. Ini masuk pada situasi baru. Second blessing and challenge-nya adalah dreams come true. Sebenarnya dengan perubahan ini justru membuka jalan pada kita untuk mencapai sesuatu yang tadinya rasanya tidak mungkin. Apalagi dengan situasi yang tidak berubah, maka semakin impossible kita mencapai hal tersebut. Somehow situasi yang mengubah, situasi yang kita mau tidak mau hanya percaya kita mengikuti, itu justru mengarahkan kita pada pencapaian keinginan kita yang sesungguhnya. Tetapi di sini ditambah 1 kartu lagi, third blessing and challenge, karena ketiganya adalah tidak ada sekuensial, tidak ada urutan, maka sadness and isolation.
yang sebenarnya kata ini sudah tidak asing lagi, isolasi sekarang adalah menjadi situasi yang kita rasakan pada saat ini. Di satu sisi ada hal yang baru, di sisi lain sebenarnya ini mendekatkan kita pada sesuatu yang lain yang tadinya tidak mungkin kita peroleh, tetapi memang ada perasaan bahwa kita sendiri. Tapi gambar ini secara jelas menggambarkan bahwa di balik, ini kan seperti koin satunya seperti orang yang bersendiri dan meringkuk. Di koin yang satunya, di sisi yang satunya, itu benderang dan membuat dia menengadah ke atas, ya, menemukan jalan terbang. Kakinya tidak lagi di tempat yang sama, tapi dia akan terbang, akan melepaskan diri dari situasi sadness menuju hal yang baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan. Kalau kita melihat kartu tambahan additional advice-nya adalah strengthening bond. Kelebihannya adalah pada saat ini walaupun kita diuji, kita sebenarnya sedang berusaha untuk memperkuat bonding kita, hubungan kita. Pertanyaannya dengan siapa? Dan barangkali kalau saya melihat ini, bondingnya tidak hanya dengan orang-orang terkasih, tetapi sesuatu yang lebih besar dari makhluk lah, katakanlah. Kita bisa lihat seperti itu karena gambarnya jelas sekali. Ini adalah gambar spiritual sih. Bondingnya kita adalah bonding spiritual di mana kita berjalan menuju sinar, dan itu adalah pilihan kalau kita bersedia. Pada saat ini sadness dan isolationnya itu digambarkan ketika bulan berada di Capricorn yang semua serta mengekang. Ya, itu gambar besarnya adalah seperti itu. Kita merasa terkekang. Kalau kita lihat latar belakangnya adalah ketika memang ada konflik di diri kita. Kita takut tentang apakah kita akan bisa bertahan pada situasi yang tidak jelas dan lumayan memaksa kita, menekan kita, tetapi ini situasinya tidak jelas dan kita seperti ingin memberontak dari situasi ini. Kalau kita lihat gambar chart yang lebih detail di sini, bulan square dengan Juno yang retro di Libra. Jadi bulan di Capricorn adalah keinginan kita untuk mengikuti aturan, dan benar kita tidak ingin melanggar sebenarnya, tetapi kita square dengan keseimbangan di dalam diri kita khususnya. Jadi kalau saya sudah pernah punya janji untuk melakukan sesuatu dan situasinya mengekang saya, apakah saya masih bisa memenuhi janji saya? Jadi perasaan seperti itu mungkin akan muncul pada hari ini. Kita lanjut dengan tarotnya. New reading, 4 kartu, kita ambil yang bisa terbalik, go direct to spread. Oke. Iya, karena kita lihat sebenarnya yang di sini tantangannya adalah Ace of Pentacles, tapi ini tempatnya tantangan. Jadi memang ada yang kita ingin masuki situasinya, tapi tidak bisa, terlalu menantang, terlalu sukar. Oke, kita lihat satu persatu. Hari ini sebenarnya kita udah gak sabaran lagi, sudah terlalu lama kita kayak nggak ngapa-ngapain, ya, ada perasaan seperti itu. Dan sebenarnya kita kenapa nggak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa mulai sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita resah. Sarannya adalah kalau itu menjadi hal yang mengganggumu, maka orang yang punya kaitan dengan apapun yang kau pikirkan tadi, itu perlu mendapatkan informasi tentang apa yang kau pikirkan. Sampaikan apa yang menjadi pikiranmu dan upayakan untuk menyampaikannya dengan diplomatis, apa adanya, dan tanpa ada keinginan untuk menyakiti orang lain, ya, karena ini akan sangat delicate. Hasilnya adalah memang jawaban yang ya habis mau apa, memangnya kita punya pilihan apa. Tapi setidaknya sarannya adalah kita mengatakan apa yang
kita perlu sampaikan. Oke, kita akan ambil guiding light, reading 5 kartu. Kita pilih kartunya. Oke. Iya, supernova ini ada yang harus berhenti, tapi ada sesuatu yang akan lahir. Ini sepertinya sama dengan gambar ini. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru akan muncul. Ya. Oke. Kita lanjut. Sorry, bukan yang ini tadi. Ini adalah situasinya. An aspect of your personality, ego self must die to make way for a new shiny star to be born. Ya, ada hal yang baru. Challenge-nya adalah soul searching. Kita nggak tahu mau kemana. Kalaupun kita mau berubah, kita mau jadi apa? Yang kita tahu cuman masa lalu sama keinginan kita. Tetapi gimana ke depannya kita belum tahu. Ya, karena masih harus uncover gitu ya, mencari solusinya adalah soul purpose. Something exciting is on the horizon for you if you follow your passion. Somehow ini adalah proses yang kamu harus lewati. Bahwa ada kekecewaan, ketidaktahuan itu sebenarnya membukakan jalan untuk kamu mulai mampu mencari apa yang terbaik buat dirimu, soul purpose. Jadi nggak ada situasi yang gratis sebenarnya, tanda petik ya. Kalau misalnya situasi kita memburuk ya, sebenarnya itu sengaja ya. Katakanlah saya bicaranya sengaja, tetapi yang saya katakan adalah itu memang harus terjadi padamu supaya kamu terpancing untuk melakukan sesuatu. Itu. Jadi tidak ada sesuatu yang hanya lewat di kamu, hanya pengen ganggu kamu aja, itu sebenarnya nggak ada. Ya, tidak ada yang kebetulan, semuanya pasti ada tujuannya. Advice-nya adalah divine plan, tentu saja itu semua kita kembalikan lagi. Jadi saya merasa kecewa gini, saya sebenarnya disuruh apa sih? Tanya pada dirimu sendiri. Ya, saya sebenarnya disuruh apa? Ya, kalau ini gambarnya kan sebenarnya ini. Saya sebenarnya disuruh apa? Kok saya sekarang di situasi kayak gini? Dan outcome-nya adalah thank your lucky star. As you begin to count your blessings, more and more blessing will come. Jadi, kalau kita tidak tahu mau ke depannya tuh mau kemana, maka yang nomor 1 kamu lakukan adalah mensyukuri semua yang sudah pernah kamu lewati, karena itu adalah petunjuk buat kamu mencari jalan kemana kamu akan melangkah ke depan. That's just the story, like that. Ini yang keluar informasinya. Mudah-mudahan bisa memberi insight buat teman-teman ya. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.